Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RHP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel yang informatif dan bermanfaat untuk masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang calon suami sudah beristri tetapi ingin menikah dan menikah lagi secara sah menurut hukum, atau dengan kata lain calon suami ini ingin berpoligami. Nah, tetapi kadangkala poligami ini suka menimbulkan masalah gitu kan. Itu masalah itu biasanya kalau si suami itu sudah beristri tapi dia ingin menikah lagi atau ingin berpoligami. Biasanya ini akan timbul masalah karena si istri pertamanya keberatan atau ada pelaporan atau pengaduan dari istri pertama. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan dari sahabat RHP, bagaimana caranya agar poligami itu aman, dari sisi hukum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas atau kupas tuntas mengenai cara suami sudah beristri tapi ingin menikah sah menurut hukum. Nah, sahabat RHP, asas yang berlaku di dalam undang perkawinan itu adalah asas monogami. Jadi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didefinisikan bahwa perkawinan itu sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hukum perkawinan Indonesia berajaskan monogami. Nah, selanjutnya itu dalam pasal 3 ayat 1 dan penjelasannya Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami hanya satu, gitu kan? Atau ini dikenal dengan asas monogami. Nah, bagaimana poligami dalam Undang-Undang Perkawinan? Kendati demikian, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian. Ya, sahabat RHP, jadi Undang-Undang Perkawinan itu memberikan pengecualian yang mana pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang atau poligami. Nah, tapi tentunya ini ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon suami atau seorang pria yang ingin berpoligami. Apa saja ketentuannya ini? Nah, ketentuan ini adalah suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya dengan syarat-syarat sebagai berikut. Ya, syaratnya itu adalah pertama, adanya persetujuan dari istri-istrinya dengan catatan persetujuan ini tidak diperlukan jika si istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Nah, kemudian tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Kemudian yang kedua, adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak. Nah, jadi ada ketentuan atau syarat yang mengharuskan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak. Jadi tidak mudah untuk berpoligami ini. Tentunya dari sisi ekonomi harus mampu, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya nanti. Nah, jaminan berlaku adil itu sesuatu yang sangat berat untuk dilaksanakan. Apakah kita mampu sebagai laki-laki atau yang berniat berpoligami, mampukah tidak kalau kita ini akan berlaku adil? Nah, itu harus dijadikan pertimbangan sebelum kita melakukan poligami, karena itu pun akan diminta sebagai syarat oleh pengadilan. Nah, pengadilan hanya memberikan izin poligami. Jadi pengadilan itu hanya memberikan izin poligami jika yang pertama istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Jadi jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, itu alasan yang pertama. Alasan kedua adalah istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Nah, ini si pria kalau ingin menikah lagi
Jika memang istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan, ini ada kemungkinan besar akan dikabulkan izin poligaminya oleh pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, alasan yang ketiga ini sangat beralasan jika seorang suami ingin berpoligami karena dengan alasan ingin punya keturunan, sementara istri pertamanya tidak bisa memberikan keturunan. Ini juga ada kemungkinan besar ada kemungkinan besar dikabulkan permohonan izin poligaminya. Nah, adapun izin tersebut diberikan pengadilan jika berpendapat ada cukup alasan bagi pemohon atau suami untuk beristri lebih dari seorang. Nah, sedangkan poligami dalam hukum Islam, lebih lanjut aturan poligami merujuk pada Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Nah, secara garis besar memang tidak jauh berbeda dengan undang-undang perkawinan. Namun dalam kompilasi hukum Islam terdapat pengaturan lain seperti misalkan suami hanya boleh beristri terbatas sampai 4 istri pada waktu bersamaan. Jadi kalau misalkan suami itu melebihi dari 4 orang istri, itu menurut kompilasi hukum Islam itu tidak diperbolehkan, pasti tidak akan dikabulkan permintaan izin poligaminya. Kemudian syarat yang utama agar bisa beristri lebih dari satu, yang ini harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Nah, ini dalam kompilasi hukum Islam pun ini sudah diatur bahwa syarat untuk berpoligami adalah mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Nah, jika tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Nah, jadi jelas bahwa secara ekonomi, jelas syarat utama itu adalah salah satu syarat yang utama itu adalah kita sebagai laki-laki harus mampu jika kita ingin berpoligami. Jika Anda ingin berpoligami, itu harus mampu dari sisi ekonomi. Kemudian syarat yang ketiga yaitu harus memperoleh persetujuan istri. Nah, harus memperoleh persetujuan istri ini dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Nah, persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis atau lisan dan kemudian dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama. Nah, jadi tetap istri pertama itu akan dilibatkan jika Anda mengajukan permohonan izin poligami, tanpa Anda diam-diam mengajukan poligami sementara istri pertama itu pasti akan dipanggil juga oleh pengadilan akan diminta keterangan juga sebagai pihak termohon juga. Sementara suami sebagai pihak pemohon, si istri pertama ini akan menjadi pihak termohon. Nah, kemudian yang keempat yaitu harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Jika nekat dilakukan tanpa izin diberikan pengadilan agama, perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi kalau misalkan poligami tidak ada izin dari pengadilan agama untuk yang muslim, itu sudah barang tentu tidak mempunyai kekuatan hukum atau poligaminya tidak sah secara hukum. Nah, kemudian yang kelima, jika istri tidak mau memberikan persetujuan, jika istri tidak mau memberikan persetujuan, pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan. Nah, atas penetapan ini, istri suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Jadi begini, jika seorang istri pertama tidak mau memberikan persetujuan, tetap si suami juga bisa mengajukan permohonan izin poligami walaupun istrinya tidak setuju atau tidak memberikan persetujuan. Nanti hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang apakah ini bisa dikabulkan atau tidak gitu kan. Nah, terhadap putusan pengadilan nanti kalau seandainya istri tidak setuju, si istri bisa mengajukan upaya banding atau kasasi. Nah, sehingga jika istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka ia tidak dapat melakukan poligami. Tetapi mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang wajib dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari seorang, gitu kan. Nah, tapi tetap hal ini bisa diajukan, masih bisa diupayakan mengajukan upaya hukum, baik itu oleh si pemohonnya, si laki-lakinya, ataupun si istrinya. Nah, nanti tingkat pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung ini apakah nanti akan sama putusannya atau akan berbeda? Karena belum tentu putusan pengadilan tinggi pengadilan agama ini akan sama dengan pengadilan tinggi atau dengan Mahkamah Agung. Ini tentunya akan berbeda melihat nanti perkembangan, melihat
pertimbangan pengadilan agama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung apakah sama atau berbeda, itu bisa saja terjadi gitu kan. Nah, setelah Anda mengetahui, sahabat RHP, setelah Anda mengetahui mengenai proses dan tahapan poligami, berikut adalah syarat-syarat yang perlu Anda siapkan dalam mengajukan permohonan poligami. Yaitu pertama, fotokopi buku nikah asli. Fotokopi buku nikah asli atau duplikat buku nikah dengan istri pertama. Dan ini harus dilegalisir atau legalisir pos, bermaterai secukupnya. Kemudian juga syarat-syarat yang perlu Anda siapkan dalam pengajuan permohonan poligami ini adalah selain buku nikah ini tentunya harus diberikan materai, kemudian dilegalisir dengan materai yang 10.000 atau secukupnya. Kemudian fotokopi KTP atau domisili pemohon. Kemudian fotokopi istri pertama dan calon istri kedua. Jadi permohonan poligami ini harus melampirkan KTP si pemohon, suami, kemudian juga istri pertama, juga kemudian istri kedua, calon istri kedua gitu kan. Nah, kemudian juga harus melampirkan juga mengenai fotokopi kartu keluarga pemohon dan calon istri kedua, legalisir pos ya, dan dilengkapi dengan materai 10.000 kalau untuk saat ini. Nah, kemudian juga adanya surat pernyataan akan berlaku adil dibuat oleh suami atau pemohon dengan diberi materai 10.000. Kalau untuk saat ini materai yang berlaku untuk saat ini adalah materai yang 10.000 ya. Kemudian adanya surat pernyataan rela di poligami dibuat oleh istri pertama. Sekali lagi, harus ada surat pernyataan rela di poligami dibuat oleh istri pertama, diberi materai 10.000. Kemudian, ini juga yang tidak kalah penting, yaitu slip gaji atau keterangan pendapatan suami atau pemohon. Nah, kalau misalkan seorang ASN atau seorang karyawan tentu punya slip gaji. Namun bagaimana dengan yang wira swasta gitu kan? Yang wira swasta itu kan tidak mempunyai slip gaji. Nah, ini juga berarti dia harus memberikan surat pernyataan atau semacam NPWP lah, NPWP mungkin dia juga untuk memperlihatkan bahwa dia itu penghasilannya berapa per bulan rata-rata, atau mungkin pembukuan di kantornya, di perusahaannya gitu kan. Nah, atau dia kalau seorang direktur mungkin struktur perusahaan, mungkin dia harus melampirkan juga izin usaha segala macam gitu kan. Nah, itu persyaratan khusus untuk laki-laki yang memang mau berpoligami gitu kan. Kemudian harus melampirkan juga daftar harta bersama atau gonogini dengan istri pertama, yaitu bisa berupa barang, tanah, rumah atau lainnya disertai dokumen pendukung seperti sertifikat. Nah, ini penting gitu kan, dan ini harus dilampirkan gitu. Kemudian surat permohonan poligami ya itu juga harus dilampirkan. Kemudian yang paling penting di dalam permohonan itu harus menyampaikan fakta-fakta atau alasan berpoligami, menikah kapan dengan istri pertama, kemudian kenapa ingin berpoligami dan lain-lain, itu harus dituangkan. Kemudian yang ke-10 adalah fotokopi KTP saksi. Nah, saksi ini harus diajukan oleh pemohon atau oleh yang akan berpoligami ini minimal 2 orang saksi, tidak boleh kurang. Kalau 3 atau 4 itu boleh, tapi minimal 2 orang, lebih boleh gitu kan. Nah, syarat-syarat di atas dibutuhkan untuk melengkapi informasi surat permohonan poligami, karena di dalamnya terdapat informasi-informasi serta keterangan pada saat Anda membuat permohonan poligami. Selain itu, syarat di atas digunakan untuk keperluan pembuktian pada saat sidang poligami berlangsung. Nah, jika permohonan Anda nanti dikabulkan oleh pengadilan, berarti Anda akan aman dari sisi hukum. Karena walaupun Anda nanti ada pihak-pihak yang melaporkan atau ada yang mengadukan, tetapi Anda menikah dalam kondisi memang disertai dengan izin dari pengadilan untuk berpoligami, ini akan terbebas Anda dari upaya-upaya dari pihak-pihak yang merasa keberatan dengan perkawinan Anda. Nah, demikian konten kali ini yang saya sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk Anda khususnya dan masyarakat pada umumnya. Apabila ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan atau kurang mengerti tentang poligami yang aman menurut hukum ini, silakan hubungi ke nomor berikut di bawah ini. Nah, demikian konten kali ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.